Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan soal USP Matematika Wajib tahun 2021 Provinsi Kalbar. Jadi, hari ini bagian ketiga kita bahas dari nomor 19 sampai nomor 27 ya. Oke. Nah, untuk nomor 19, ini materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, nilai dari limit X mendekati 3 dari akar X tambah 1 dikurangi akar 2X dikurangi 2 dibagi X dikurangi 3. Nah, untuk menyelesaikan soal limit ini, ada 3 cara yang bisa digunakan, yaitu menggunakan substitusi, menggunakan faktorisasi, dan merasionalkan. Nah, untuk nomor 19 ini kita menggunakan cara merasionalkan. Nah, kalau merasionalkan berarti kita kalikan dengan akar sekawan dari pembilangnya ya. Jadi akar X tambah 1 dikurangi akar 2X dikurangi 2 kita kalikan dengan akar sekawannya yaitu akar X tambah 1 ditambah akar 2X dikurangi 2 ya. Jadi kalau akarnya terpisah seperti ini, jadi tanda negatif berarti akar sekawannya diubah menjadi tanda positif seperti ini ya. Nah, kita kalikan. Jadi untuk perkalian pembilang ini kita bisa menggunakan A tambah B dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Jadi kita dapatkan seperti ini akar dari akar X tambah 1 dikuadratkan dikurang akar 2X dikurangi 2 dikuadratkan ya. Oke, dibagi untuk penyebutnya biarkan aja dulu seperti ini. Jadi X kurang 3 dikali akar X tambah 1 ditambah akar 2X dikurangi 2 ya. Oke. Jadi akar dari X tambah 1 dikuadratkan itu adalah X tambah 1. Jadi akarnya hilang ya. Dikurang akar 2X dikurangi 2 dikuadratkan akan jadi 2X dikurangi 2. Oke. Nah, jadi X tambah 1 dikurangi 2X. Negatif-negatif jadi positif dan jadi tambah 2. Nah, jadi kita dapatkan X dikurangi 2X adalah min X. 1 ditambah 2 adalah 3. Seperti ini. Nah, jadi di sini ada min X tambah 3. Di penyebutnya itu ada X kurang 3. Nah, jadi min X tambah 3 ini kita bisa jadikan X kurang 3 ya, sehingga nanti membagi dengan X kurang 3. Nah, jadi negatifnya kita keluarkan, nah, buka kurung X dikurangi 3 seperti ini. Dibagi dengan X kurang 3 dikali akar X tambah 1 dibagi ditambah akar 2X dikurangi 2. Nah, jadi kita bagi X kurang 3 dibagi X kurang 3. Nah, itu akan mendapatkan hasilnya itu min 1. Dibagi akar X tambah 1 ditambah akar 2X dikurangi 2. Nah, kita coba substitusikan nilai X mendekati 3 ini. Maka sama dengan min 1 dibagi 3 tambah 1. Akar 3 tambah 1 ditambah akar 2X dikurangi 2. Berarti 2 dikali 3 kurangi 2. Oke, sama dengan min 1 per akar 3 tambah 1 berarti akar 4. Akar 2 dikali 3, 6 dikurangi 2 berarti akar 4. Sama dengan min 1 per akar 4 adalah 2. Jadi 2 tambah 2, jadi sama dengan min 1 per 4. Jadi hasilnya adalah, jawabannya adalah D. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, nomor 20 ini adalah limit fungsi aljabar di tak hingga. Jadi limit X mendekati tak hingga dari akar dari 5X kuadrat ditambah 3X dikurangi akar 4X kuadrat min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi ada cara cepatnya. Kalian perhatikan cara seperti penjelasan berikut ya. Nah, misalnya kita ketahui limit di tak hingga berikut. Jadi limit X mendekati tak hingga akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R seperti ini ya. Jadi bentuk dari akar kuadrat seperti ini. Nah, jadi untuk limit X mendekati tak hingga jika A lebih dari P, nah ini koefisien X kuadrat untuk bentuk akar yang pertama itu lebih besar dari koefisien X kuadrat pada bentuk akar yang kedua, lebih besar dari P seperti ini, maka hasilnya itu adalah tak hingga. Sedangkan kalau sama, maka kita ikuti rumusnya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, lalu kalau kurang dari, jadi ini kurang dari A, kurang dari P, maka hasilnya itu adalah negatif tak hingga. Nah, jadi untuk soal ini, limit X mendekati tak hingga akar dari 5X kuadrat ditambah 3X dikurang akar 4X kuadrat min 2. Karena 5 itu lebih besar dari 4, nah, maka nilai limitnya itu adalah tak hingga gitu. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikurangi 4x pangkat 3. Nah, adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi kita bisa menggunakan sifat turunan fungsi
untuk yang perkalian ya. Jadi misal U-nya itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Jadi U-nya adalah 3x kuadrat tambah 2 yang ini. Nah, maka U absen itu berarti turunan dari 3x kuadrat tambah 2, yaitu 6x. Jadi dapatnya 6x ini adalah 3 dikali 2. Jadi X 3 dikali 2, 6. X pangkat 2 dikurangi 1. Jadi 6x. Kalau 2 karena tidak ada variabel X-nya diturunkan jadi 0. Seperti itu. Nah, sedangkan V-nya itu adalah 3 dikurangi 4x pangkat 3. Ya. Jadi V absen itu sama dengan min 12x kuadrat. Seperti itu. Nah, maka F absen X itu sama dengan U absen V ditambah UV absen. Ya. Nah, maka ini sama dengan U absennya adalah 6x dikali V-nya adalah 3 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah U-nya adalah 3x kuadrat ditambah 2 dikali V absennya adalah min 12x kuadrat ya. Nah, ini positif negatif jadi kita bisa kalikan ya. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini, 6x dikali 3 dikurangi 4x pangkat 3 negatif atau dikurang 3x kuadrat ditambah 2 dikali 12x kuadrat. Nah, maka hasilnya yang C ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 22. Lintasan grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x naik pada interval. Nah, jadi untuk mencari interval naik dari suatu fungsi kita bisa menggunakan turunan fungsi. Nah, jadi kita turunkan dulu f(x)-nya sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x. Kita cari turunan pertamanya, yaitu f absen x sama dengan x pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3x kuadrat. Dikurang 6x kuadrat, nah ini kalau diturunkan jadi 12x. Ditambah 9x, nah diturunkan jadi 9. Nah, maka untuk interval naik kita bisa cari dengan menggunakan f absen x lebih dari 0. Berarti 3x kuadrat min 12x tambah 9 lebih dari 0. Nah, kita bagi 3 semuanya. Jadi ini x kuadrat min 4x tambah 3 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya min 4, kalau dikali hasilnya 3. Nah, itu adalah x dikurangi 1 dikali x kurang 3 lebih dari 0. Nah, ini ada cara cepatnya untuk menentukan hasil dari pertidaksamaan ini. Maka nih caranya seperti ini ya. Jadi kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya ini adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Jelas ya? Jadi ini x kurang 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan x-nya sama dengan 1. X kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Oke. Jika koefisien x kuadrat itu positif, nah jadi udah positif ya. Lalu tanda pertidaksamaan itu lebih dari, maka diperoleh interval naik itu adalah seperti berikut. Jadi x kurang dari. Nah, jadi polanya seperti ini. X kurang dari pembuat nol yang paling kecil atau X lebih dari pembuat nol yang paling besar. Nah, jadi X kurang 1 atau X lebih dari 3. Jadi kita peroleh interval naiknya itu berada di antara X kurang 1 atau X lebih dari 3. Ya. Kalau tandanya kurang dari gimana? Kalau tandanya kurang dari berarti polanya nanti itu X lebih dari pembuat nol yang paling kecil, X kurang dari pembuat nol yang paling besar. Nah, gitu. Jadi X-nya itu berada di antara pembuat nol. Kalau ini kan X-nya terpisah, X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 23. Biaya syuting produksi pembuatan iklan layanan masyarakat dalam rangka penerapan protokol kesehatan dituliskan sebagai 2X dikurangi 16 ditambah 180 per X Rp100.000 dalam waktu X hari. Agar biaya produksi itu bisa ditekan seminimal mungkin, maka syuting tersebut harus selesai dalam waktu berapa hari. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan turunan fungsi ya. Jadi kita definisikan dulu, misalkan Fx itu adalah total biaya produksi selama X hari. Jadi Fx itu sama dengan 2X dikurangi 16 tambah 180 per X dikali X hari. Jadi sama dengan 2X dikali X adalah 2X kuadrat, min 16 dikali X adalah min 16X, ditambah 180 per X dikali X adalah 180. Nah, kita cari turunan pertamanya, jadi F absen X itu sama dengan 2X kuadrat kalau diturunkan jadi 4X. Min 16X kalau diturunkan jadi min 16. 180 kalau diturunkan jadi 0. Nah, jadi untuk mencari nilai X berapa agar biaya produksi ini seminimal mungkin, kita bisa menggunakan aplikasi dari titik stasioner, yaitu F absen X sama dengan 0. Ya. Maka 4X dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi 4X sama dengan 16. Jadi X-nya sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi
Agar biaya produksi pembuatan iklan dapat seminimal mungkin, maka harus selesai dalam waktu 4 hari. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, nomor 24 ini adalah materi integral. Jadi di kelas 11 matematika wajib. Nah, jadi integral dari 3x dikali x kuadrat ditambah 3 pangkat 4 dx itu apa? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan integral substitusi. Nah, integral substitusi itu kita misalkan dulu yang ada dalam tanda kurung ini, yaitu x kuadrat tambah 3. Ya, jadi misalkan adalah u. Ya, sehingga du per dx itu artinya turunan dari u diturunkan terhadap x, yaitu x kuadrat kalau diturunkan jadi 2x. 3 kalau diturunkan jadi 0. Nah, ini kita kali silang, ini du sama dengan 2x dx. Nah, kalian perhatikan di sini, karena tadi x kuadrat tambah 3 itu udah dimisalkan u, maka tinggal 3x dx, ya kan? Nah, di sini kita dapatkan 2x dx. Nah, jadi agar 2x dx ini jadi 3x dx, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 3 per 2 du. Ya. Jadi 3 per 2 dikali 2x, itu adalah 3x. Nah, kita dapat 3x dx ini. Nah, sehingga integral dari 3x dikali x kuadrat ditambah 3 pangkat 4 dx itu sama dengan integral x kuadrat tambah 3 adalah u, jadi u pangkat 4 dikali 3x dx itu adalah 3 per 2 du. Nah, karena 3 per 2 ini adalah sebuah bilangan, bukan fungsi, maka 3 per 2 ini kita bisa keluarkan dari integral seperti ini. Jadi 3 per 2 dikali dengan integral dari u pangkat 4 du. Nah, jadi integral dari u pangkat 4, nah itu sama dengan 1 per 4 tambah 1. Jadi pangkatnya tambah 1 dikali u pangkat 4 tambah 1 plus c. Jadi sama dengan 3 per 2 dikali 1 per 5 u pangkat 5 tambah c. Jadi 3 kali 1 adalah 3, 2 kali 5 adalah 10. Jadi u pangkat 5 tambah c. Nah, jadi balikan lagi ke asal, u-nya adalah x kuadrat tambah 3 pangkat 5. Jadi 3 per 10 dikali x kuadrat tambah 3 pangkat 5 plus c. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 25. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi CB itu 2 cm, AC 3 cm, dan besar sudut B itu 45 derajat. Nilai cos A adalah, nah ini materi matematika wajib, aturan sinus dan aturan kosinus di kelas 10 ya. Oke. Jadi kita gambarkan dulu segitiga ABC ini. Oke, seperti ini. ABC diketahui CB itu adalah 2 cm dan AC itu adalah 3 cm. B adalah sudut B adalah 45 derajat. Oke. Nah, dengan menggunakan aturan sinus kita peroleh seperti berikut. Jadi aturan sinus itu adalah sisi di depan sudutnya kita bagi dengan sinus dari sudutnya itu. Jadi BC per sin A. Jadi BC di depannya apa? Kan A, sudut A. Berarti sin A. Sama dengan AC. AC berarti dibagi dengan sinus sudut di depannya, yaitu sin B. Seperti itu ya. Nah, jadi sama dengan BC per sin A, BC-nya adalah 2, sin A-nya kita mau cari nanti sama dengan AC, AC-nya adalah 3, sin B, B-nya adalah 45 derajat, jadi sin 45. Nah, kita kalikan silang, jadi ini 3 dikali sin A sama dengan 2 dikali sin 45. Jadi 3 sin A sama dengan 2 dikali setengah akar 2 ya. Jadi sama dengan akar 2. Jadi sin A-nya sama dengan akar 2 dibagi 3. Oke. Yang ditanya ini kan adalah cos A. Maka kita cari cos A dengan menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Atau sama dengan 1 dikurangi akar 2 per 3 dikuadratkan. Sama dengan 1 dikurangi 2 per 9 ya. Jadi akar 2 dibagi 3 kuadrat itu sama dengan 2 per 9. Oke. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 9 per 9 dikurangi 2 per 9 jadi 7 per 9. Nah, cos A berarti akar 7 per 9. Yang bisa keluar dari akar itu kan 9. Berarti akar 7 per 3. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Diketahui segitiga PQR dengan sudut PQR itu 30 derajat, panjang PQ adalah X cm dan panjang RQ adalah X akar 3 cm,
panjang sisi PR itu berapa? Nah, ini sama di materi matematika wajib kelas 10 aturan kosinus ya. Oke. Jadi kita gambarkan dulu segitiga PQR-nya. Oke, PQR seperti berikut. Nah, sudut PQR adalah 30 derajat, lalu PQ adalah X, lalu RQ adalah X akar 3 cm. Nah, kita gunakan aturan kosinusnya, berarti PR kuadrat sama dengan PR kuadrat sama dengan dua sisi yang diketahui, jumlah kuadrat dari dua sisi yang diketahui, PQ kuadrat ditambah QR kuadrat seperti ini dikurang 2 dikali dua sisi yang diketahui yaitu PQ dikali QR kosinus sudut yang diapit, dua sisi yang diketahui tadi ya, yaitu sudut PQR. Jadi sama dengan jadi PR kuadrat itu sama dengan PQ-nya adalah X kuadrat. Nah, PQ-nya kan X, berarti X kuadrat ditambah QR X akar 3 dikuadratkan dikurangi 2 dikali X dikali X akar 3 cos sudut PQR adalah 30 derajat. Nah, jadi ini sama dengan X kuadrat, X akar 3 dikuadratkan adalah 3X kuadrat dikurangi 2X dikali X kali akar 3 itu adalah 2 akar 3X kuadrat. Cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, ini duanya bisa kita coret. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah 3, jadi 3X kuadrat. X kuadrat tambah 3X kuadrat ini adalah 4X kuadrat. Jadi 4X kuadrat dikurangi 3X kuadrat, yaitu X kuadrat. Jadi PR-nya sama dengan akar dari X kuadrat, yaitu X. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, nilai maksimum dan minimum dari persamaan grafik trigonometri fx sama dengan sin x dikurangi 60 derajat ditambah 1. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini tidak perlu kita gambarkan grafiknya. Jadi kita bisa gunakan bentuk umum dari fungsi sinus. Nah, jadi ini materi di matematika wajib kelas 10 juga. Jadi bentuk umum dari fungsi sinus itu sama dengan Y sama dengan A sin K dikali X plus minus alfa ditambah B. Jadi A ini adalah amplitudonya ya. Oke, jadi maka nilai maksimum dan minimum fungsi sinus itu maksimumnya sama dengan mutlak dari A-nya ditambah B, sedangkan minimum itu adalah mutlak dari A dikurangi B. Nah, sehingga untuk fx sama dengan sin x dikurangi 60 derajat ditambah 1, maksimumnya adalah mutlak dari 1 karena amplitudonya di sini adalah 1. Jadi mutlak dari 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan minimumnya berarti mutlak 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, nah itu adalah 0 ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 0. Jadi C ya. Nah, itu pembahasan kita untuk bagian ketiga ini soal USW Matematika Wajib tahun 2021 Provinsi Kalbar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.